Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Eka Putri Cahyani, NPM 1913031009. Saya di sini akan menyampaikan hasil observasi saya terkait dengan pembiayaan pendidikan di SMK Taman Siswa Teluk Betung. Oke, untuk yang pertama itu latar belakang masalah. Pendidikan merupakan hal yang penting yang harus dimiliki setiap individu. Dengan adanya pendidikan, manusia memiliki pedoman dalam menjalankan hidup yang lebih baik. Jelas, dia terarah. Pendidikan ini bisa kita dapatkan salah satunya melalui pembelajaran di sekolah. Nah, untuk mewujudkan pendidikan yang optimal, diperlukan adanya kelengkapan kebutuhan, seperti sarana dan prasarana yang memadai, kurikulumnya tepat, serta tenaga pendidik yang kompeten. Nah, dalam memenuhi tuntutan tersebut, diperlukannya pemenuhan dalam pembiayaan ekonomi. Pembiayaan ekonomi itu merupakan salah satu sumber daya, baik berupa uang, tenaga, atau barang yang dia secara langsung dapat menunjang efektivitas dan penerapan penyelenggaraan pendidikan. Dalam pembiayaan pendidikan ini perlu adanya penyesuaian rencana anggaran atau budgeting, lalu itu pembukuannya, accounting, dan yang terakhir pemeriksaannya, auditing. Pemerintah juga berperan dalam pembiayaan pendidikan. Jadi dalam APBN dan APBD, jadi setiap anggaran sekurang-kurangnya itu dialokasikan sekitar 20% untuk pendidikan. Dari sini pun kita tahu ya bahwa pemerintah memiliki peran andil yang cukup besar untuk pendidikan, untuk kemajuan pendidikan, dikarenakan untuk mencerdaskan masyarakatnya. Masyarakat yang cerdas akan berdampak baik bagi suatu negara. Nah, jadi tujuan dilakukannya kegiatan observasi ini adalah termasuk observasi untuk sekolah terdekat. Kalau sekolah terdekat di daerah saya itu SMK Taman Siswa di daerah Teluk Betung. Jadi tujuannya itu untuk memeriksa apakah kegiatan pembiayaan pendidikan yang terdapat di SMK tersebut itu sudah maksimal. Jadi sehingga kegiatan pendidikan yang berjalan tersebut dapat berjalan secara optimal. Juga bisa menambah pengetahuan kita terkait dengan pembiayaan pendidikan di salah satu sekolah di Indonesia. Kita lanjut ke pembahasan. Yang pertama itu profil SMK Taman Siswa Teluk Betung. Di sini saya sajikan profilnya, di mana nama sekolahnya SMK Taman Siswa Teluk Betung. Alamatnya di daerah Teluk Betung Utara. Lalu status sekolahnya adalah swasta, didirikan pada tahun 1951, akreditasinya B. Kurikulumnya menggunakan K13, dan di sini SMK Taman Siswa ini memiliki 3 kompetensi keahlian, yaitu yang pertama AKL, lalu OTKP, kemudian TKJ. Untuk visinya menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan kerjasama di bidang bisnis dan manajemen berskala regional dan nasional. Kita lanjut ke hasil observasi terkait pembiayaan pendidikan di SMK Taman Siswa ini. Pendidikan SMK Taman Siswa Teluk Betung ini merupakan bagian dari perguruan Taman Siswa Teluk Betung. Yang termasuk dalam bagian dari perguruan Taman Siswa Teluk Betung ini ada TK, Taman Muda atau SD, kemudian Taman Dewasa atau SLTP, Taman Karya Madya Ekonomi, SMK atau SEMEA, lalu Taman Karya Madya Teknik, SMK atau STM, dan kemudian Taman Madya atau SMU. Seperti yang kita ketahui juga bahwa tadi ada 3 kompetensi keahlian, yaitu ada AKL, OTKP, lalu TKJ. Dan saat ini Ketua Bagian atau Kepala Sekolah
di SMA tersebut dipegang oleh Pak Darsono dengan jumlah total siswa untuk tahun pelajaran 2021 sampai 2022 itu sekitar 335 siswa. Dan jumlah pamongnya itu sekitar 30 pamong. Lalu untuk sumber pembiayaan atau pendanaan di SMK Taman Siswa ini ada 3, kurang lebih ada 3. Yang pertama itu SPP, di mana dia per bulan, kisarannya itu per bulannya 235.000. Lalu juta itu setiap pertengahan semester. Hasil observasi selanjutnya itu menjelaskan bahwa pembiayaan yang perlu dikeluarkan ketika kita memutuskan atau rekan-rekan semua ingin memutuskan untuk bersekolah di SMK Taman Siswa, yaitu yang pertama, perlunya membayar biaya pendaftaran, jadi sekitar 3,7 sampai 4 juta. Di mana biaya pendaftaran ini atau uang pangkal ini mencangkup biaya administrasi, lalu pembangunan juga, seragam dapat, kegiatan 1 tahun, dan SPP untuk sebulan. Nah, untuk sistem pelunasannya, karena nominalnya cukup besar ya, jadi sistem pelunasannya ini dapat dilakukan dengan menyicil, dengan sistem cicil, selagi siswa tersebut masih bersekolah. Namun untuk siswa yang pindahan itu beda lagi jumlah pembiayaannya. Sebagai bukti pembayaran nanti akan diberikan kartu SPP seperti yang sudah saya tampilkan pada layar. Itu adalah contoh kartu SPP. Jadi kartu SPP-nya itu berupa kertas dan bolak-balik. Di halaman depan ada, halaman belakang terlihat seperti yang saya tampilkan. Lalu yang kedua itu biaya kegiatan siswa, lalu ketiga biaya ujian siswa, seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, bahwa adanya biaya untuk menjelang UTS atau UAS. Dan bagi siswa yang sudah membayar nanti akan diberikan kartu ujian. Nah, bagi siswa yang belum bisa melunasi, dapat diberikan kartu ujian, namun mendapat surat perjanjian. Jadi dengan adanya perjanjian pelunasan di kemudiannya. Gitu. Yang keempat yaitu jadi untuk kelas 12 itu terdapat juga biaya ujian yang perpisahan. Karena umumnya kan biaya perpisahan itu membutuhkan dana, dan itu terkait pembiayaan yang perlu dikeluarkan ketika memutuskan untuk bersekolah di SMK Taman Siswa. Terkait dengan pengelolaan biaya pendidikan nih. Jadi pengelolaan biaya pendidikan untuk seperti pengadaan sarana prasarananya, lalu perawatan sekolahnya. Untuk di SMK jika berdasarkan wawancara ya, beliau menjelaskan, narasumber menjelaskan bahwasannya jika dilihat dari perkembangan zaman, dia belum efektif dikarenakan sistem kerjanya itu masih bersifat manual. Jadi penggunaan arsipnya juga umumnya adalah kertas berbentuk fisik. Jadi membutuhkan tenaga yang ekstra. Nah, terkait pembayaran gaji guru, ini cukup dilaksanakan tepat waktu setiap bulan, pada awal bulan. Paling telat kisaran seminggu. Pembayaran gaji guru di SMK ini menjadi tanggung jawab si bendahara perguruan. Jadi sistemnya itu dari bendahara dibagi ke pihak SMK lalu disalurkan. Terkait dengan keuangan yang dikelola SMK sendiri itu adalah uang ulangan atau uang ujian tadi. Untuk hambatan yang dihadapi terkait dengan pembiayaan pendidikan di SMK Taman Siswa Teluk Betung yang saya observasi, narasumber menjelaskan bahwa hambatannya itu yang pasti berkaitan dengan pembayaran SPP.
di mana pembayaran SPP siswa ini sering terlambat. Dana BOS juga terkadang mengalami keterlambatan. Oke, kurang lebih itulah yang dapat saya sampaikan sebagai hasil dari observasi saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.